Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat bersertakan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara dan saudari yang saya cintai, sebagaimana Allah telah menyebutkan dalam firman-Nya, Quran Surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, yang artinya, kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka tunaikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dari ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada kita untuk dapat melakukan kewajiban kita, yakni ibadah berkurban. Nah, yang sebagaimana kita telah lakukan setiap 1 tahun sekali, yaitu tepatnya pada Hari Raya Idul Adha. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita untuk melakukan penyembelihan hewan ini, lakukanlah secara baik-baik. Sebagaimana dalam sabdanya, jika engkau menyembelih seekor hewan peliharaan, maka lakukanlah mereka dengan cara baik-baik. Tajamkanlah pisaumu dan senangilah hewan sembelihanmu. Hadis riwayat Muslim. Nah, perintah dari Rasulullah ini merupakan kewajiban yang harus kita taati. Nah, syarat dari penyembelihan hewan ini yaitu dengan menumpahkan darahnya dan juga memotong saluran yang ada di leher hewan tersebut. Rasulullah SAW telah bersabda, setiap yang ditumpahkan darahnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka makanlah, kecuali sembelihan yang disembelih dengan gigi dan kuku. Hadis riwayat Bukhari. Urat yang terdapat pada leher hewan itu terdapat 4 jenis. Yang pertama yaitu tenggorokan atau saluran pernafasan hewan tersebut. Yang kedua yaitu kerongkongan atau saluran pencernaan, makan dan minum hewan tersebut. Yang ketiga dan keempat ini merupakan 2 urat yang tepat posisinya berada di samping leher hewan tersebut. Nah, di sini semua ulama bersepakat bahwasannya jika salah satu dari keempat urat tersebut atau saluran tersebut tidak terputus, maka hukum bagi daging sembelihan tersebut adalah haram. Hukumnya untuk kita makan. Syekh Utsmaini rahimahullah berkata, jika 2 urat besar yang ada di samping leher hewan tersebut tidak terputus, begitu juga dengan kerongkongan dan juga tenggorokan tidak terputus, maka hukum dari daging tersebut adalah haram, sesuai dengan kesepakatan para ulama. Karena apa? Karena makna dari menumpahkan darah tersebut tidak tercapai dalam hal tersebut. Kemudian para ulama berpendapat bahwasannya berapa sih batasan dari terpotongnya saluran-saluran leher hewan tersebut. Yang pertama yaitu ada dari mazhab Imam Hanafi, mengatakan bahwasannya cukup hanya memotong 3 dari 4 saluran yang ada pada hewan tersebut, yang ada pada leher hewan tersebut. Yaitu yang pertama yaitu saluran tenggorokan atau saluran pernafasan hewan tersebut. Yang kedua dan yang ketiga itu merupakan urat besar yang ada di samping leher hewan tersebut. Sedangkan mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwasannya 2 dari 4 saluran tersebut saja terpotong itu sudah cukup, diantaranya yaitu tenggorokan dan kerongkongan. Akan tetapi lebih baiknya 4 saluran tersebut terpotong agar kita terbebas dari pelanggaran pendapat ulama-ulama tersebut. Dan untuk penyembelihan hewan itu haruslah dilakukan secara kuat, cepat, dan hanya 1 kali proses penyembelihan saja. Imam Ahmad telah meriwayatkan dalam sebuah hadis, hendaklah jika sebuah pisau atau alat yang digunakan untuk menyembelih hewan tersebut haruslah kuat dan cepat, sebagaimana untuk mempercepat proses penyembelihan hewan tersebut dan juga bisa menenangkan hewan tersebut, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian melakukan penyembelihan, hendaklah mempercepat proses penyembelihan tersebut. Namun, dilihat dari beberapa kasus yang telah ada, entah itu karena kekurangan pengetahuan ataupun kekurangan kehati-hatian para penyembelih itu pada saat proses penyembelihan, ataupun karena pisau atau goloknya yang kurang tajam,
maka terjadilah pemotongan urat-urat tersebut, akan tetapi ada beberapa urat yang tidak terputus, maka terjadilah pemotongan atau penyembelihan yang kedua kalinya. Nah, bagaimana itu? Apakah hukumnya menjadi tetap halal atau akan menjadi haram? Nah, Imam An-Nawawi berkata bahwasannya para ulama Asy-Syafi'i mengatakan bahwasannya jika urat tenggorokan maupun kerongkongan tidak terputus secara sempurna dan menyebabkan hewan itu mati, maka hukum dari hewan tersebut menjadi bangkai atau haram. Dan begitu juga jika kerongkongan ataupun tenggorokan tersebut tidak terputus secara sempurna dan dilakukan kembali pemotongan selanjutnya untuk memutus tenggorokan dan kerongkongan itu, sama saja hewan tersebut menjadi bangkai ataupun hukumnya tetap haram. Oleh karena itu, menyembelih hewan sebanyak 2 kali bisa kita lihat dari keadaan secara rinci dari hewan tersebut. Yang pertama, yaitu jika hewan disembelih tetapi tidak sempurna pemotongan terhadap tenggorokan maupun kerongkongannya, namun hewan tersebut terlihat kesakitan dan ada tanda-tanda kematian pada hewan tersebut, dan kita lakukan lagi pemotongan untuk yang kedua kalinya, maka hewan tersebut dianggap tidak sah dan haram hukumnya bagi daging hewan tersebut. Yang kedua, yaitu ketika kita melakukan proses penyembelihan dan tenggorokan dan kerongkongannya tidak terputus secara sempurna, tetapi keadaan hewan tersebut masih segar bugar dan tidak ada tanda kematian pada hewan tersebut, dan kita lakukan pemotongan yang kedua kalinya. Nah, itu bisa menjadi sah dan juga dagingnya halal untuk dimakan. Namun, pemotongan yang kedua kalinya ini haruslah dilakukan secara cepat dan tidak dalam jangka waktu yang lama, dilakukan dengan sesegera mungkin. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abi Abdillah Al-Maliki mengatakan bahwa jika melakukan sembelihan yang kedua kalinya, lakukanlah dengan segera mungkin, baik disengaja maupun tidak disengaja, maka daging hewan tersebut akan menjadi halal untuk dimakan. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi penjelasan saya mengenai hukum hewan kurban yang disembelih 2 kali. Nah, untuk kesalahan kata maupun penjelasan dari saya mohon dimaafkan. Illa liqa wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.